Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, SSI MSc. Tentunya bersama dengan Rado Institute, kita terus mengawal dunia Indonesia ini, dunia maya dengan berbagai tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam suatu bahasan yang mendapat tantangan dari beberapa peneliti baru yang meminta satu coding program untuk output lengkap satu riset artikel. Nah, ini mungkin sudah menjadi tren dan budaya bagi peneliti pemula ingin cepat. Oke, akibat pengaruh dari artificial intelligence yang menyepat-nyempatkan sesuatu, yang mencepat-cepatkan sesuatu. Mungkin ini juga pengaruh negatif dari dampak negatif dari artificial intelligence yang maunya cepat terus sehingga terpengaruh kepada ingin cepat mendapat sesuatu. Salah satu di antaranya adalah terpengaruh kepada pembelajaran coding pemrograman komputer untuk output riset artikel. Ya, tapi itulah resiko. Ada positif, ada negatifnya, ya tergantung kepada kita semua untuk memilih atau menolaknya. Sebagai penanggung jawab atau sebagai yang konsisten mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi, tentu kita konsisten untuk menjawab semua tantangan yang diberikan. Oke, kita lihat satu coding pemrograman untuk output lengkap satu riset artikel. Oke, kita coba buka output riset artikel kita buka R kita dulu. Nah, dalam suatu riset artikel terdapat beberapa model-model yang sangat familiar yang kita baca, ya, di antaranya adalah Weibull, ada Gamma, ada log normal, dan ada logistik. Nah, pada saat kesempatan ini kita akan merancang satu coding yang outputnya itu bisa lengkap untuk suatu riset artikel, di mana kita tidak memerlukan fungsi-fungsi densitas yang rumit karena dalam R itu sendiri untuk fungsi densitas atau model peluangnya cukup disimbolkan dengan D Weibull. Density Weibull, D gamma untuk density gamma, sedangkan D L norm itu adalah untuk density log normal, dan D logis adalah untuk density logistik. Nah, ini adalah satu program yang kita beri nama model bawaan R. Jadi model bawaan R ini merupakan suatu coding program yang hanya satu coding pemrograman yang akan menghasilkan output diantaranya adalah parameter Weibull, parameter alfa dan beta Weibull, nilai AIC Weibull, nilai fungsi densitas setelah parameter didapatkan untuk Weibull. Begitu juga untuk parameter gamma, ada alfa gamma, ada theta gamma, ada AIC gamma, dan ada parameter untuk log normal, ada parameter untuk log normal, AIC log normal, ada parameter untuk logistik, oke, dan ada AIC untuk logistik. Jadi satu parameter ini adalah untuk menghasilkan semua program yang semua output yang diinginkan untuk suatu riset artikel. Nah, setelah output ini dihasilkan, tentu kita akan menghasilkan coding lain untuk density plot, di mana FWBI tadi adalah densitas yang telah parameter dihasilkan. Tentu untuk nilai XI-nya adalah sekuen 0 sampai 2 kali maksimum data, lompat 0,1. Tujuannya adalah untuk menghasilkan grafik yang mulus. FWBI adalah output yang keempat dari model bawaan R. FGMI adalah output yang ke-8. FLNI adalah output yang ke-12 dan logistik adalah output yang ke-16.
Jadi kalau kita lihat tantangan-tantangan ke depan, disinilah dosen harus mampu untuk menyerap semua keinginan atau tantangan yang diberikan, harus dapat menghasilkan suatu pembaruan-pembaruan yang dapat menghasilkan suatu yang dirasakan sangat penting, terutama dalam menghasilkan suatu riset artikel dengan cara yang cepat. Nah, ini kata kuncinya, dengan cara yang cepat. Jadi kalau kita coba lihat, runkan data, ini data yang kita gunakan untuk sebagai aplikasi, dan kita jalankan data, lalu kita jalankan model bawaan R. Nah, model bawaan R kita run semuanya. Oke, lalu kita run, kita kembali ke konsol. Nah, kita lihat apa yang dihasilkan oleh model bawaan R ini. Kita copy saja, copy. Oke, kita letak di bawah, kita paste, kita kasih X. Oke, X kecil. Enter. Nah, coba kita lihat. Jadi hasil output yang diberikan oleh program tadi adalah adanya mode alpha untuk Weibull, parameter Weibull, beta Weibull. Yang kedua, ini AIC dari Weibull. Ini adalah densitas Weibull yang dihasilkan dengan menggunakan XI dan parameter yang diperoleh. Lalu ada parameter gamma, alpha gamma, theta gamma, AIC gamma. Ada parameter untuk log normal, MLN, SLN. Ada parameter untuk log logistik dan parameter logistik, AIC logistik, C logistik. Nah, jadi dari hasil output ini kita akan coba lihat. Kalau kita lihat sepintas, model yang terbaik adalah AIC yang terkecil. Jadi kalau AIC Weibull 249, AIC gamma 248, gamma kecil 248. Kalau dia log normal, oh jauh 263. Kalau logistik lebih jauh lagi 272. Jadi artinya gamma yang terbaik. Nah, setelah kita coba dapatkan hasil parameter, kita coba lihat model goodness of fit test ini dengan menggunakan density plot dengan FWBI tadi adalah output yang keempat, FGMI output yang ke-8 dan seterusnya. Lalu kita gunakan histogram data, kita akan coba lihat FWBI, Weibull untuk XI dan gamma, log normal, logistik. Kita coba jalankan seluruhnya, kita run. Oke, ini dia. Jadi kalau kita lihat dari density plot juga ketemu gamma itu yang terbaik yang berwarna biru, Weibull yang warna merah juga hampir, sedangkan yang hijau log normal jauh ke atas, yang coklat juga logistik distribution juga tidak begitu baik. Jadi apa yang kita ingin sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini adalah kita bisa merancang suatu pemrograman untuk satu coding pemrograman saja untuk menghasilkan output yang beragam, terutamanya terkhusus yang digunakan untuk menghasilkan suatu riset artikel. Seperti yang kita sampaikan di pemula, mungkin ada baiknya artificial intelligence yang ingin mencepat-cepatkan sesuatu. Mungkin ada juga buruknya, karena semangat mahasiswa di sini bisa ya berkurang diakibatkan adanya teknik-teknik cepat. Tapi bagaimanapun tentu sesuatu itu ada baik dan buruknya. Terserah pada kita memilihnya. Oke, saya rasa pada kesempatan kali ini cukup dulu. Satu coding untuk output riset artikel lengkap. Jumpa lagi pada riset artikel lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.